Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Aleichem. Hari ini hari Kamis tanggal 1 September 2022. Saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madiri Ure melalui Suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang telah menuntun kehidupan kami sehingga kami boleh ada di hari yang pertama di bulan September tahun 2022. Engkaulah Tuhan yang telah menibahkan kami dengan segala selamat di bulan September 2022. Engkau yang telah menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kami di sepanjang bulan Agustus yang telah kami lewati dengan berbagai aktivitas dan tanggung jawab yang telah kami kerjakan dan kami lakukan. Dan atas pertolongan dan tuntunan kasih Tuhan, kami mampu menyelesaikan setiap tanggung jawab kami. Kami mampu melewati pelbagai hal dalam hidup ini, dan kami boleh ada di hari ini, di hari yang pertama di bulan September 2022. Berharap terus akan pertolongan dan tuntunan kasih Tuhan tetap menjadi bahagian dalam kehidupan kami, dalam kami menapaki hari-hari hidup pemberian daripada Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengakui bahwa kami sangat butuh Engkau. Kami butuh petunjuk-Mu dalam kami mau melangkah, menapaki akan kehidupan pemberian Tuhan. Maka biarlah kami selaku umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, senantiasa hidup menurut apa kata firman Tuhan, menurut kehendak daripada-Mu. Maka di saat ini, dalam ibadah subuh pagi ini, kami akan mendengarkan membaca firman-Mu dalam Alkitab. Kiranya Engkau Tuhan akan membuka telinga kami untuk mendengarkan firman, dan membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami ya Tuhan, agar firman yang akan kami dengar baca akan memberikan kehidupan baru dan memberkati kehidupan kami. Jadilah kiranya ibadah kami di subuh pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di hari ini dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu." Demikian firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-22. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah, maka saya mengajak kepada kita semua untuk mengaku iman Kristen lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya syukur hanya bagi Tuhan yang telah menuntun kehidupan kita di sepanjang bulan Agustus dengan berbagai warna kehidupan yang telah teralami. Dan kini kepada kita diberi kesempatan
boleh berada di bulan September di hari yang pertama, semua karena perkenanan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan atas waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita beribadah kepadanya, mengawali berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang bulan September ini. Dan dalam ibadah ini tentunya kita mendapatkan nasihat melalui firman Tuhan dalam Alkitab, kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-22. Ya, surat Ibrani perlu kita ketahui bersama berisi anjuran-anjuran, nasihat-nasihat yang dialamatkan kepada suatu komunitas orang-orang percaya yang telah lama menjadi Kristen. Mereka sepertinya sedang dalam keadaan yang berbahaya. Mereka mengalami penganiayaan oleh pemerintah Romawi. Sebagian harus menanggung konflik yang berat dan menyakitkan, dan yang lainnya menyaksikan penderitaan saudara-saudara seiman. Sebagian lagi telah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, situasi inilah penulis menyampaikan anjuran atau nasihatnya. Saudara-saudara, kata-kata nasihat tentunya tidak asing dalam kehidupan kita. Kata-kata asing, kata-kata nasihat adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak ada di antara kita yang belum pernah mendengar nasihat. Apakah nasihat itu dari orang tua kita, dari orang-orang yang dituakan, yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, pemimpin-pemimpin kita, dan lain-lain. Barangkali tidak ada di antara kita juga yang belum pernah menyampaikan kata-kata nasihat. Dari semua kata-kata nasihat yang kita dengar atau yang kita sampaikan, pasti semuanya bermaksud baik. Menasihati untuk membangun. Meskipun terkadang nasihat yang disampaikan ada yang tidak menerima. Karena ada juga orang-orang yang tidak ingin dinasehati. Nah, mereka ini yang tidak ingin dinasehati lebih menyukai hidup dalam kegelapan. Mereka akan menjadi marah dan dapat melakukan apa saja. Mereka dapat melakukan apa saja ketika ada orang yang mengkritik kehidupan mereka dan mencoba memberikan nasihat kepada mereka. Nah, inilah kehidupan jemaat pada waktu itu. Oleh karena itu penulis surat Ibrani menghendaki supaya umat Tuhan atau jemaat di masa itu bersedia dikritik, dinasehati agar kehidupan mereka semakin hari semakin kuat dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Agar mereka memiliki hati yang rindu untuk terus dibaharui melalui firman Tuhan. Ya, sungguh tidak mudah menyampaikan nasihat kepada mereka yang tidak ingin dinasehati. Walaupun begitu, para rasul harus menyampaikan dan dengan penuh kesabaran menghadapi orang-orang yang memiliki sikap demikian. Di masa kini pun ada juga jemaat yang memiliki sikap dan hidup seperti umat pada waktu itu. Intinya tidak dengan rela hati menerima nasihat yang disampaikan. Nah, tentunya umat Tuhan, umat Kristen, terlebih sebagai keluarga Kristen, maka kita pun menghendaki anggota keluarga kita senantiasa hidup taat, senantiasa hidup setia kepada Tuhan. Untuk membawa keluarga kita hidup taat dan setia kepada Tuhan, maka tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menasehati anak-anak kita agar mereka hidup di dalam Tuhan. Sekalipun jujur harus kita akui bahwa banyak kali yang terjadi atau terkadang anak-anak kita tidak mau lagi mendengar nasihat dari kita sebagai orang tua karena mereka lebih suka mendengar nasihat dari teman-teman mereka, atau mereka lebih suka mendengar nasihat dari orang lain. Akibatnya ketika orang tua menegur mereka, mereka masa bodoh, mereka cuek, sehingga ada ungkapan yang sering orang dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun demikian firman Tuhan
mengingatkan kepada kita untuk memberikan pengajaran secara berulang-ulang, terus-menerus di berbagai kesempatan, sebagaimana dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Nah, karena itu bagi orang yang mau menerima nasihat firman Tuhan dengan tulus hati, maka tahun-tahun hidupnya akan menjadi banyak. Demikian kata Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-10. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kata-kata nasihat yang kita dengar dan atau kita sampaikan, semuanya bertujuan baik. Nasihat untuk membangun. Maka dari itu jadilah pendengar yang baik untuk nantinya memperlakukan nasihat yang kita dengar. Dan jadilah penasihat yang baik ketika kita menyampaikan kata-kata nasihat, baik itu kepada keluarga kita, bahkan pun kepada orang lain. Maka kasih karunia daripada Yesus Kristus kiranya akan senantiasa menyertai kita dalam menyampaikan dan memperlakukan nasihat-nasihat yang membangun iman kita. Amin.